Lagi di seri belajar bareng ya. Jadi kali ini ada yang request untuk bahas tentang darah. Jadi aku akan bahas tentang hemopoiesis, leukosit, eritrosit, dan trombosit ya. Semoga dengan seri ini dapat membantu dalam memahami darah. By the way, ini adalah materi kedokteran. Jadi kalau misalnya terlalu dalam, boleh untuk di skip aja ke bagian yang merasa penting. Oke. Jadi kita mulai dengan proses pembentukan darah atau hemopoiesis, kan? Hemo itu darah, poiesis itu pembentukan. Hemopoiesis ya pembentukan darah. Ya, bener kan? Correct me if I'm wrong. Oke. Jadi maaf kalau lagi pilek. Nah, darah itu dari mana sih? Darah itu asalnya dari sumsum tulang. Nah, sumsum tulangnya itu dikatakan kalau udah dewasa sumsumnya hanya sumsum tulang besar, tapi kalau pada anak-anak bisa dari beberapa sumsum tulang. Nanti akan dibahas di slide yang lain. Nah, jadi kita tahu tadi darah berasal dari sumsum tulang. Nah, berikutnya bagaimana darah itu terbentuk? Ya, kita tahu bahwa semua sel dalam tubuh kita awalnya itu merupakan satu jenis sel, namanya stem cell. Nah, stem cell ini mendapatkan pengaruh dari beberapa faktor sehingga dia berubah menjadi sel yang dimaksudkan. Nah, misalnya nanti stem cell ini mendapatkan bentar. Nggak jadi. Nah, tahan dulu. Nah, stem cell itu nanti akan berubah menjadi progenitor cell. Progenitor cell nanti akan berubah menjadi prekursor cell. Prekursor cell akan menjadi darah tepi. Nah, darah tepi inilah yang kita lihat yang kita dapat identifikasi sebagai leukosit, eritrosit, dan trombosit. Nah, kenapa namanya darah tepi? Karena dia sudah tidak ada lagi di sumsum tulang maksudnya, bukan namanya darah tepi. Nah, jadi pada awalnya si sel darah ini kan merupakan pluripotent stem cell atau sel yang dapat berubah menjadi sel lainnya. Nah, namanya pluripotent. Pluripotent itu berarti beberapa bentuk tertentu. Kalau multipotent itu segala bentuk gitu ya. Karena sudah pluripotent ya, namanya apa? Namanya hematopoietic stem cell atau sel-sel prekursor dari darah. Ya benar kan? Ya. Sel-sel yang akan menjadi sel-sel darah. Nah, itu benar-benar kata-katanya. Nah, ternyata dalam pembentukan sel darah itu ada dua mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme myelopoiesis dan yang kedua itu mekanisme limfopoiesis. Nah, mekanisme myelopoiesis ini dipengaruhi oleh namanya colony forming unit. Nah, colony forming unit ini yang untuk myelopoiesis ya, colony forming unit dari myeloid progenitor cell. Kalau misalnya untuk yang limfopoiesis ya common lymphoid progenitor cell. Nah, terus ya kan, kita bahas yang lebih singkat dulu, yang lymphoid ya. Nah, jadi yang limfoid itu adalah sel-sel yang akan berubah menjadi limfosit, ya kan. Sementara sel-sel lainnya yang myeloid ini adalah sel-sel yang akan berubah menjadi sel yang lainnya. Kenapa limfosit beda? Karena dia berperan dalam sistem imun, jadi dia punya jalurnya sendiri. Nah, yang limfoid ya, limfoid itu nanti dia akan berkembang. Kalau misalnya dilewat tulang, nanti dia di sel B. Kalau dia nanti berkembangnya di timus, jadi sel T. Kalau dia berkembang, terus yang satu lagi dia akan berubah menjadi natural killer cell. Itu yang tadi yang limfoid. Nah, limfosit salah ngomong. Ya benar, limfoid juga ya. Nah, terus kalau misalnya dia adalah lewat jalur yang ini kan yang myeloid. Nah, nanti myeloid itu akan berubah lagi. Nanti dia akan berubah jadi BFU atau burst forming unit of erythrocyte kan. Terus nanti dia jadi colony forming unit dari erythrocyte, baru dia menjadi erythrocyte. Yang mempengaruhi apa? Ada yang namanya erythropoietin. Nah, dia tuh yang mempengaruhi sel ini yang myeloid tadi berubah menjadi erythrocyte. Berikutnya nanti si myeloid lagi bisa berubah jadi namanya megakaryosit, ya kan. Megakaryosit ini nanti dia akan pecah menjadi platelet, makanya namanya platelet karena dia berupa pecahan, ya kan, pecahan dari megakaryosit. Nah, itu dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh yang namanya TPO atau trombopoietin, ya kan. Kalau tadi erythropoietin, di sini namanya trombopoietin. Nah, kemudian satu jalur yang terakhir adalah dengan dia berubah menjadi sisanya sel-sel darah putih. Dengan siapa? Dengan bantuan dari colony stimulating factor atau CFS. Nah,
kalau misalnya dia kena koloni stereotyping factor dari monosit ya jadi monosit, kalau misalnya jadi granulosit ya jadi neutrofil granulos, ya kan. Terus kalau misalnya dia jadi kena eosinofil ya eosinofil, kalau basofil ya basofil, ya kan. Nah tuh, nah nih stroma sumsum tulang atau bone marrow. Jadi bone marrow itu terdiri dari sel-sel stroma ya, sel-sel pendukung dan jaringan mikrovaskular. Nah, sel-sel stroma ini ada apa aja dalam sumsum tulang? Ada makrofag, ada endotel, ada adiposit. Ya kan, endotel itu sel yang dalam, adiposit itu sel-sel lemak, dan sel-sel punca mesenkimal atau sel-sel yang tadi yang dia sebut itu. Terus ada fibroblast dan ada osteoblast. Ini jaringan ikat ya. Sama osteoblast sel-sel tulang. Nah, sel stroma itu mengandung yang namanya GF atau granulating factor ya, jadi sehingga dia yang memacu dari hemopoiesis. Nah, ada lagi transduksisinya yang terjadi dalam dalam perkembangan sel. Nah, itu ada JAK atau state MAP kinase dan fosfatidilinositol. Nah, itu tidak terlalu penting, jadi kita skip aja. Lalu apa faktor-faktor penting yang lainnya yang mempengaruhi pembentukan darah? Yang pertama adalah molekul adhesi. Bagaimana pelekatan prekursornya? Bagaimana respon inflamasi dan imunitas? Kalau misalnya ada respon inflamasi atau imunitas, otomatis pembentukan darah pun terganggu kan. Maksudnya dalam beberapa kasus dia bisa jadi banyak dan beberapa kasus dia bisa jadi dikit. Nah, berikutnya ada siklus sel ya kan. Terus berikutnya ada faktor-faktor transkripsinya ya kan. Berikutnya ada epigenetik. Epigenetik itu apa ya penjelasannya, gue lupa. Pokoknya dia tuh gimana ya, dia tuh yang memunculkan suatu sifat. Jadi memunculkan suatu sifat itu nanti aku jelasin di video lain kalau aku sudah ingat. Nah, jadi tadi dikatakan hemopoiesis. Nah, hemopoiesis ini terjadi dalam 4 tahapan ya. Stadium mesoblastik itu terjadi pada saat kita masih dalam kandungan atau masih dalam masa gestasi. Nah, stadium mesoblastik ini itu terjadi di yolk sac. Nah, yolk sac itu berarti sekitar di minggu kedua sampai minggu 10. Nah, sel-sel yang terbentuk itu masih sangat sederhana, kita sebut eritroblast ya kan. Nah, terus dia juga masih ada namanya kompleks AGM atau aorta, gonad, dan mesentrom ya. Berikutnya di stadium prenatal ada stadium salah ngomong tadi. Di yolk itu tadi di mananya sih, di nama tempatnya kompleks tadi aorta, gonad, mesentrom itu tempat terjadinya pembentukan darah. Nah, berikutnya yang di stadium hepatik itu dia terjadi di 3 tempat kan, di hati itu sampai bulan keempat. Terus di limpa dia sampai bulan keempat juga, tapi dia mulainya telat di minggu ke-10. Kemudian yang getah bening itu di usia 4 sampai 5 bulan. Nah, lanjut yang terakhir di prenatal itu ada di fase myeloid. Nah, inilah yang sudah terjadi di di sumsum tulang yang tempat sebenarnya terbentuknya darah ya kan. Dan ini akan menetap selamanya gitu. Kan kita sampai mati akan produksinya di darah. Nah, ini tabelnya ya kan sama aja kayak yang di atas. Nah, lihat di sini pada infant atau pada bayi yang baru lahir itu dia akan mulai ke pada anak-anak dia akan mulai ke bone marrow ya kan. Tapi pada anak-anak kita tahu bahwa anak-anak itu dia bisa memproduksi darah dari seluruh sumsum tulang. Tapi kalau pada nanti orang dewasa hanya pada tulang-tulang besar atau tulang-tulang penting, misalnya vertebra ya kan, vertebra, ribs, sternum ya kan. Vertebra ini tulang belakang, ribs itu tulang iga, sternum itu yang di tengah-tengah dada ini, skull itu ya kepala kita, sacrum, dan pelvis itu tulang pinggul. Terus proximal end of femur berarti ya di femur. Lanjut. Nah, berikutnya itu tadi pada masa prenatal. Terus tadi yang postnatal kita tahu nih, di seluruh tulang yang sudah disebutkan di atas tadi sama penjelasannya. Tapi biasanya tulang pipih ya. Biasanya tulangnya bentuknya pipih. Sesuai dengan teori benar, karena tadi kan vertebra bentuknya pipih, sternum ya pipih juga ya kan. Tengkorak juga pipih kan bentuknya ya. Kemudian itu tadi yang postnatal sudah lahir, tapi dalam keadaan tertentu bisa juga terjadi di ekstramedular. Itu adalah keadaan yang patologis. Nah, terjadi saat apa? Saat kekurangan sel darah. Nah, ini adalah gambaran yang
mempermudah untuk menghafalkan. Nah ini tadi kan, ini fase Yogsek itu saat kita baru sel sperma ketemu sel telur, dan nanti dia muncul kan jadi Yogsek. Nah itu nanti di pada saat kita masih di embrio. Nah itu tadi fase Yogsek atau kuning telur. Yogsek itu kuning telur. Nah terus nanti itu ada lagi di liver ya kan, baru mulai, nanti dia turun lagi di usia tadi, di atas tadi berapa usianya ya, di usia 2-7 bulan. Nanti baru yang spleen juga ya kan, nanti nah baru sini lahir. Pasti lahir, nah minggu kedua tuh mulailah di yang si vertebra ini naik tuh nih pas birth kan, birthnya ini jadi pasti kandungan dia mulai naik, terus nanti gitu deh ya kan. Kok gue jadi bingung ya gitu pokoknya. Nah terus lihat di sini yang tadi 2 minggu itu adalah waktu berhentinya dari spleen dan liver. Jadi dalam usia 2 minggu kelahiran harusnya liver dan spleen sudah tidak lagi memproduksi darah ya kan. Semuanya akan digantikan oleh ya si ini vertebra ya, dan pelvis. Nah kemudian pada keadaan apa ya tadi, pada keadaan apa terjadi hemopoiesis extramedular, yaitu pada keadaan infeksi. Kenapa? Karena tubuh kita butuh sel darah cepat ya kan, sel darahnya butuhnya cepat, jadi harus produksi. Akhirnya dia minta dari liver dan spleen dan lymph node ini untuk memproduksi begitu. Oke semuanya, ini part 1. Tolong nanti aku upload lagi part 2 ya. Sekian.